Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat nongkrong. Bro, pasti lu sering denger nih perkataan seperti ini. Mengaku salafi, tapi kok nggak ngikutin ulama salaf. Dasar salafi palsu, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah. Dibawakan perkataan ulama salaf, kok maunya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Semua fitnah langsung dikeluarkan, subhanallah. Kalimatnya kelihatan bijak, padahal bahlul nol besar dan tidak berdasar. Unyil, gua kepret masuk kuburan gua. Justru mereka lah yang palsu, menggunakan pendapat ulama bagaimana caranya diolah ya kan supaya dapat membenarkan perilaku beda dan syirik mereka. Allahumma musta'an. Menggunakan perkataan para ulama di dalam kitab-kitab abal-abal yang gak jelas asalnya, atau riwayatnya lemah demi pembenaran perilaku mereka, subhanallah, atau memalingkan makna dari pendapat para ulama demi hawa nafsu. Silakan hak lu bro, apabila tidak menyukai mana salaf atau membenci mana salaf, tapi gunakan akal yang waras dan gunakan ini Anda dengan baik. Kalau ini nggak dipahami dengan benar, ini berbahaya sobat nongkrong. Ini bisa menjadi jebakan logika. Karena dalam Islam sobat nongkrong ada satu prinsip penting nih, yaitu ulama itu dihormati tapi kebenaran tetap diukur dengan dalil. Agama Islam itu sobat nongkrong dibangun di atas pondasi dalil, bukan di atas pendapat manusia. Ini bukan kata gue, bukan kata siapa-siapa, tapi ini kata para ulama itu sendiri, brother. Ayo kita gas langsung. Para ulama punya kaidah tegas nih sobat nongkrong, yaitu pendapat para ulama itu butuh dalil, dan ia bukanlah dalil itu sendiri sobat nongkrong. Artinya pendapat ulama itu harus diuji sesuai nggak dengan dalil yang sahih, bukan dijadikan patokan mutlak. Kalau ada yang bilang ini pendapat ulama besar, jawabannya adalah dalilnya mana? Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan sebenarnya tidak halal bagi siapapun untuk mengambil pendapat kami sampai dia tahu dari mana kami mengambilnya. Artinya jangan ikuti Abu Hanifah karena nama besar beliau rahimahullah, tapi ikuti dalil yang beliau ikuti. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, jangan taklid kepadaku, jangan ke Malik, jangan ke Syafi'i, jangan ke siapapun. Ambillah dari tempat kami mengambil, maksudnya dalil. Ini jelas sobat nongkrong bahwasannya para imam anti fanatisme tokoh. Fenomena yang ada justru berbanding terbalik sobat nongkrong. Ada orang yang mewajibkan untuk bermazhab atau fanatik dengan pendapat satu mazhab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan sebenarnya jika sunnah Rasulullah SAW sudah jelas, maka tidak halal meninggalkannya demi pendapat siapapun. Kalau hadis sahih sudah ada, semua pendapat harus tunduk. Imam Malik rahimahullah mengatakan sobat nongkrong, aku ini manusia biasa, terkadang benar, terkadang salah. Yang sesuai Quran dan Sunnah ambil, yang tidak sesuai tinggalkan. Ini penting sobat nongkrong, bahwasannya ulama bisa salah, ulama bisa keliru, ulama bisa tergelincir. Yang maksum cuma Rasulullah SAW sobat nongkrong. Sekarang kita jawab pertanyaan klasik nih sobat nongkrong. Emangnya ulama tidak pakai dalil? Jawabannya terkadang iya, terkadang tidak sobat nongkrong. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan sobat nongkrong, ada uzur ketika ulama menyelisih dalil. Ini pun dengan catatan sobat nongkrong bahwasannya benar si ulama berkata demikian. Karena banyak perkataan yang palsu dan riwayat yang lemah sobat nongkrong. Dan apabila benar perkataan dan keasliannya, di antara uzur mereka adalah yang pertama, bisa jadi dalilnya belum sampai ke beliau.
Yang kedua, bisa jadi beliau mengira hadisnya sahih, ternyata doif atau palsu. Yang ketiga, bisa jadi beliau keliru dalam memahami dalil, Sobat Nongkrong. Yang keempat, bisa jadi beliau mengira dalilnya masih berlaku, padahal sudah mansukh. Yang kelima, bisa jadi dalilnya sudah sampai, tapi beliau lupa. Yang keenam, masih banyak uzur lain, Sobat Nongkrong. Tapi ini semua menunjukkan satu hal, bahwasanya ulama tidak maksum. Lalu ada yang nyeletuk nih, Sobat Nongkrong, kalau ulama aja nggak mesti benar, apalagi Anda? Jawabannya jelas, Sobat Nongkrong, kita tidak meninggalkan pendapat ulama untuk mengikuti akal kita sendiri atau pendapat kita sendiri. Tapi kita meninggalkan pendapat ulama yang menyelisih dalil, lalu mengambil pendapat ulama lain yang lebih sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salaf. Nah, gue kasih tahu ya Sobat Nongkrong, sekali lagi nih gue ingetin, kalau mendengar pemahaman salaf, jangan berpikir hanya 4 imam mazhab. Ada para sahabat, para tabi'in, bahkan ulama salaf yang sezaman dengan para imam mazhab, ini banyak Sobat Nongkrong. Yang dari segi keilmuan pun nggak kaleng-kaleng Sobat Nongkrong. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan sikap ini dengan sangat rapi Sobat Nongkrong. Beliau berkata saat menyikapi perbedaan pendapat para sahabat, peganglah pendapat yang paling sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, atau Qiyas yang paling sahih. Jadi bukan bebas memilih sesuka hati Sobat Nongkrong, tapi pilih yang paling kuat dalilnya. Masalah muncul Sobat Nongkrong ketika seseorang mencari pendapat yang paling ringan, kumpulin ruksoh dari mana-mana, menjadikan kesalahan ulama sebagai pembenaran maksiat. Sulaiman At-Taimi berkata, kalau kamu ambil setiap keringanan dan kesalahan ulama, akan terkumpul padamu seluruh keburukan Sobat Nongkrong. Maksudnya ini bukan ilmiah, tapi mengikuti hawa nafsu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata Sobat Nongkrong, jika ada hadis sahih, lempar pendapatku ke tembok. Bahkan beliau berkata, setiap hadis Nabi adalah pendapatku, meski kalian tidak mendengarnya dariku. Dan beliau menegaskan kalau pendapat beliau bertentangan dengan hadis sahih, beliau rujuk. Baik pada saat beliau masih hidup atau pada saat beliau sudah meninggal dunia rahimahullah Sobat Nongkrong. Imam Malik rahimahullah menutup semuanya dengan kaidah emas nih Sobat Nongkrong. Tidak ada seorang pun yang ucapannya bisa diambil dan ditinggalkan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sobat Nongkrong. Ini penutup semua perdebatan Sobat Nongkrong karena jelas dalil di atas segalanya. Jadi bro, Islam ini bukan agama tokoh, bukan agama mazhab, bukan agama fanbase-nya ustadz. Islam adalah agama yang berlandaskan dalil yang ilmiah Sobat Nongkrong. Jadi Sobat Nongkrong, hormati ulama, belajar dari ulama, doakan para ulama. Tapi jangan pernah letakkan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Sobat Nongkrong. Karena ulama itu petunjuk jalan, bukan tujuan. Dan kalau dalil sudah jelas, semua pendapat harus tunduk. Itulah sikap Ahlussunnah yang lurus, tegas, adil, selamat di dunia dan di akhirat Sobat Nongkrong. Oke Sobat Nongkrong, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Sobat Nongkrong.